Pernah tidak kita berpikir, manusia itu sebenarnya hidup buat apa sih? Hanya sekedar menjalankan rutinitas terus selesai? Atau sebenarnya ada tujuan yang lebih tinggi? Nah, di video ini kita akan membahas tentang langkah-langkah manusia dalam mencapai tujuan hidup. Mulai dari teori Maslow tentang kebutuhan manusia, pandangan Imam Al-Ghazali tentang penyucian jiwa, sampai pentingnya kesehatan mental dan kemandirian belajar. Tapi sebelum kita membahas tentang teori Abraham Maslow, pandangan Imam Al-Ghazali, kesehatan mental, dan kemandirian belajar, mari kita sadari dulu anugerah terbesar dari Allah yang kita miliki, yaitu otak. Otak kita itu luar biasa. Ada sekitar 86 miliar neuron di dalamnya yang terus saling mengirim sinyal, biar kita bisa berpikir, mengingat, bahkan merasa bahagia. Kalau ditotal dengan seluruh neuron di tubuh, jumlahnya bisa lebih dari 100 miliar. Masya Allah, ini benar-benar karunia Allah yang luar biasa. Makanya, nggak heran, dalam Al-Quran Allah sering nanya, "Afala taqilun?" Apakah kamu nggak berpikir? Itu ajakan buat kita supaya memaksimalkan otak dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, otak kita juga butuh dijaga. Kalau pikiran penuh stres, cemas, atau iri, otak jadi kacau. Amigdala sering alarmnya bunyi, bikin kita sulit untuk fokus. Nah, inilah kenapa kesehatan mental itu penting, biar otak bisa kerja seimbang, hati tenang, dan kita siap belajar serta berkembang. Jadi, di video ini kita akan lihat bagaimana kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, pandangan Imam Al-Ghazali, kesehatan mental, dan kemandirian belajar itu sebenarnya saling berkesinambungan. Semua ini arahnya ke satu hal, supaya kita bisa jadi manusia yang utuh, cerdas, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, manusia itu punya kebutuhan yang bertingkat. Apa ya maksudnya? Itu dinamakan dengan teori Abraham Maslow. Maslow mengatakan manusia hidup seperti sedang menaiki tangga. Ada 5 tingkat kebutuhan utama, bahkan ada 1 tingkat tambahan di atasnya. Yuk kita bahas satu persatu sambil lihat apa yang terjadi di otak. 1. Kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Tingkat paling dasar, seperti makan, minum, tidur, bernafas, semua diatur oleh hipotalamus yang ada di bagian tengah otak. Kalau hipotalamus kasih sinyal lapar, kita jadi cari makanan. Kalau butuh istirahat, otak otomatis kasih rasa kantuk. Jadi ini otomatis banget ya, seperti alarm alami dari otak. 2. Kebutuhan keamanan atau safety needs. Setelah kenyang dan cukup tidur, manusia butuh rasa aman. Misalnya aman dari bahaya atau stres. Di sini amigdala berperan. Kalau ada bahaya, amigdala nyalain alarm rasa takut. Otak kita cepat sadar untuk lari atau cari perlindungan. Tapi kalau aman, alarm ini jadi tenang dan kita bisa fokus ke hal yang lain. 3. Kebutuhan cinta dan kepemilikan atau belongingness and love needs. Manusia butuh punya teman, keluarga, atau orang yang sayang sama dia. Saat kita dekat dengan orang lain, otak ngeluarin oksitosin, hormon kasih sayang. Rasanya hangat dan bikin kita jadi lebih tenang. Jadi, hubungan sosial itu bukan cuma soal hati, tapi juga kerja sama otak dan hormon. 4. Kebutuhan harga diri atau esteem needs. Setelah punya teman, manusia pengen dihargai. Kalau kita dapat prestasi, otak ngeluarin dopamin, hormon rasa senang. Tapi kalau sering diremehkan, bagian otak yang ngatur emosi seperti amigdala jadi gampang terpicu. Makanya rasa dihargai ini penting buat kesehatan mental kita. 5. Aktualisasi diri atau self-actualization needs. Inilah puncaknya. Aktualisasi diri artinya kita jadi versi terbaik dari diri kita, berkreasi, belajar, dan memberi manfaat. Bagian otak yang banyak kerja di sini adalah prefrontal cortex, di depan kepala kita. Disinilah pusat pengambilan keputusan, kreativitas, dan pengendalian diri. 6. Transcendency atau the need for transcendence. Maslow kemudian menambahkan 1 tingkat lagi yaitu transcendence, melampaui diri sendiri. Ini saat kita merasa hidup kita tuh terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Misalnya Tuhan atau tujuan hidup yang mulia. Pada tahap ini, otak bisa masuk ke kondisi yang tenang dan fokus. Misalnya saat berdoa atau bermeditasi. Karena aktivitas di korteks prefrontal meningkat, sementara amigdala jadi lebih tenang. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pandangan Abraham Maslow, bagaimana dengan pandangan Imam Al-Ghazali ya? Menurut Imam Al-Ghazali, aktualisasi diri bukan sekedar jadi versi terbaik kita di dunia, tapi jalan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada beberapa tahap penting yang harus kita jalani. 1. Tazkiyah an-nafas atau penyucian jiwa. Langkah pertama adalah membersihkan jiwa dari sifat yang buruk seperti sombong, iri, dan cinta dunia berlebihan. Di otak, emosi negatif ini diproses oleh amigdala. Kalau kita terus dikuasai iri atau marah, amigdala jadi sering terpicu, bikin hati gelisah. Tapi dengan zikir dan refleksi, prefrontal cortex ikut bekerja menenangkan amigdala, sehingga hati terasa lebih tenang. Jadi ketika kita zikir dengan lisan, itu perintahnya dari otak korteks motorik menggerakkan mulut. Dampaknya, otak mengirim sinyal menenangkan ke seluruh tubuh, maka lahirlah rasa damai di hati. 2. Ilmu dan amal. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya ilmu, tapi ilmu itu harus diamalkan. Kalau kita belajar, hipokampus menyimpan memori. Prefrontal cortex membantu kita memilih kapan dan bagaimana ilmu itu dipakai. Kalau ilmu cuma disimpan tanpa amal, otak tidak memberi makna yang dalam, sehingga kita gampang lupa. Tapi kalau diamalkan, jalur saraf diperkuat. Itu sebabnya ilmu yang diamalkan lebih menempel di otak dan hati. 3. Keselarasan akal, hati, dan perbuatan. Menurut Imam Al-Ghazali, aktualisasi diri terjadi saat akal, hati, dan perbuatan itu selaras. Di mana akal diwakili oleh otak di bagian prefrontal cortex untuk berpikir. Kemudian hati yang merupakan pusat rasa ikhlas dan niat, dan perbuatan dikendalikan oleh otak motorik. Kalau ketiganya seimbang, hidup kita jadi harmonis. Kalau tidak, kita bisa pintar tapi tidak bijak. 4. Aktualisasi diri atau mendekat kepada Allah. Imam Al-Ghazali menegaskan, puncak aktualisasi diri adalah taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Dalam kondisi ini, otak bekerja dengan sangat tenang. Gelombang otak melambat, prefrontal cortex aktif penuh, amigdala jadi lebih tenang. Itulah sebabnya orang yang berzikir khusyuk atau sholat dengan hati yang hadir merasa damai. Dan orang yang dekat dengan Allah bukan hanya bahagia sendiri, tapi juga bermanfaat bagi sesama. Jadi kalau Abraham Maslow menjelaskan tentang kebutuhan hidup manusia, Imam Al-Ghazali memberi arah. Tangga itu harus membawa kita dekat kepada Allah. Dan ternyata, otak ikut berperan di setiap langkah. Dari membersihkan emosi negatif, belajar, mengamalkan, hingga merasakan ketenangan dalam ibadah. Pernah tidak kita merasa seperti ini? Sudah belajar mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian, tapi di hari dilaksanakannya ujian, otak jadi blank? Atau pernah tidak berantem sama sahabat sampai bawaannya sedih terus dan susah fokus? Nah, itu semua ada hubungannya sama kesehatan mental kita. Benar banget, kesehatan mental itu kunci supaya kita bisa belajar dengan tenang, fokus, dan tetap bahagia walau banyak tantangan. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Kesehatan mental itu adalah kondisi ketika kita bisa berpikir jernih, mengatur emosi, bisa mengatasi stres, dan tetap punya hubungan baik dengan orang lain. Jadi bukan cuma tidak sakit jiwa, tapi lebih ke seberapa kuat kita menghadapi masalah sehari-hari. Kenapa ya ada orang yang gampang panik atau overthinking? Itu karena di otak ada bagian yang namanya amigdala. Kalau amigdala ini terlalu aktif, kita gampang panik. Tapi kalau prefrontal cortexnya kuat, kita bisa lebih tenang dan mikir solusi terbaiknya. Terus kenapa sih kadang pas ujian kita jadi lupa materi padahal udah belajar? Itu karena bagian otak yang namanya hipokampus lagi terganggu. Kalau terlalu stres, hipokampus itu jadi lemah. Akibatnya kita gampang lupa. Kalau perasaan bahagia atau sedih, asalnya dari mana ya? Itu dari zat kimia otak, namanya neurotransmitter. Misalnya dopamin membuat kita semangat, serotonin membuat hati menjadi tenang, endorfin membuat bahagia. Kalau zat ini seimbang, kita merasa sehat. Kalau kacau, bisa muncul depresi atau kecemasan. Kalau dikaitkan dengan teori Abraham Maslow, apa hubungannya? Maslow membuat teori tangga kebutuhan. Nah, kalau mental kita rapuh, tangganya jadi licin. Misalnya kalau kita terus overthinking, kita susah sekali naik ke level aktualisasi diri atau ke tahap transendensi. Jadi kesehatan mental itu seperti pijakan agar kita bisa naik dengan lebih baik. Teman-teman, pernah nggak merasa belajar itu harus disuruh dulu sama guru atau orang tua? Nah, apa jadinya kalau kita bisa belajar tanpa disuruh? Itulah yang disebut kemandirian belajar. Tapi, kenapa sih kemandirian belajar itu penting banget? Kemandirian belajar itu artinya kita bisa mengatur cara belajar sendiri.
tahu tujuan kita dan punya semangat belajar tanpa harus terus didorong oleh orang lain. Jadi bukan berarti belajar sendirian, tapi lebih ke tanggung jawab atas belajar kita sendiri. Kenapa sih di zaman sekarang kita harus mandiri belajar? Karena dunia terus berubah, informasi sangat gampang diakses melalui internet. Jadi kalau kita hanya menunggu dari guru, kita akan ketinggalan. Kemandirian belajar membuat kita siap menghadapi tantangan zaman. Kalau dikaitkan sama otak, gimana ceritanya? Ketika kita belajar mandiri, otak kita kerja lebih aktif. Bagian prefrontal cortex mengatur strategi, membuat jadwal belajar, dan mengambil keputusan. Bagian hipokampus menyimpan ilmu agar tahan lama. Kemudian di bagian dopamin sistem memberikan rasa senang ketika kita berhasil memahami pelajaran. Semua ini membuat belajar jadi lebih efektif dan membuat kita semangat lagi. Kalau sama teori Maslow, apa kaitannya? Menurut Maslow, kemandirian belajar itu ada di level kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu aktualisasi diri. Artinya, kita belajar bukan cuma untuk nilai, tapi untuk menjadi versi terbaik diri kita. Jadi belajar mandiri itu salah satu langkah menuju puncak tangga Maslow. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, gimana hubungannya sama belajar mandiri? Imam Al-Ghazali mengatakan, ilmu itu harus dicari dan diamalkan. Kalau kita pasif, menunggu orang lain memberikan ilmu, kita tidak akan berkembang. Jadi kemandirian belajar itu sangat sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kita harus aktif mencari ilmu dengan niatnya ikhlas, bukan sekedar ikut-ikutan. Kalau dikaitkan sama kesehatan mental, apa hubungannya? Kalau mental kita sehat, kita jadi lebih fokus, lebih semangat, dan tidak gampang menyerah. Tapi kalau kita stres atau gampang putus asa, kita sangat sulit untuk belajar mandiri. Jadi kesehatan mental itu adalah pondasi kemandirian belajar. Kalau kita udah mandiri belajar, apa manfaat yang langsung bisa kita rasain? Yang pertama, lebih percaya diri karena bisa mengatur diri sendiri. Yang kedua, lebih cepat mengerti pelajaran karena aktif mencari tahu. Yang ketiga, tidak gampang stres kalau ada ujian. Dan yang keempat, punya semangat hidup lebih tinggi karena tahu tujuan belajar. Jadi, kemandirian belajar itu bukan cuma tentang rajin, tapi tentang kesiapan kita menghadapi masa depan dengan otak yang terlatih, mental yang sehat, dan arah yang jelas menurut Maslow maupun Imam Al-Ghazali. Dengan kemandirian belajar, kita bisa jadi pelajar yang tidak cuma cerdas, tapi juga kuat dan berkarakter.